Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung masuk ke jantung pengembangan tim produk ya. Gimana sih cara menilai kemampuan orang-orang di dalamnya secara efektif? Yap, Sumber kita kali ini bab 8 di assessment dari buku Empowered Ordinary People. Ini topik penting banget nih, siap kita bedah. siap dong. Bab ini menarik karena dia namarin kerangka kerja yang praktis banget gitu. Praktis ya? Iya, jadi bukan sekedar evaluasi performa tahunan yang kadang gimana ya, terasa kaku gitu. Tapi ini lebih kayak fondasi buat pertumbuhan berkelanjutan anggota tim. Wah, saya suka tuh istilah pertumbuhan berkelanjutan. Nah, di bab ini kan dikenalin teknik namanya analisis kesenjangan atau gap analysis. Bisa dijelasin dikit nggak intinya apa? Intinya sih sebenarnya simple, tapi dampaknya besar. Kita bandingin aja level kompetensi seseorang sekarang ini sama level yang diharapkan buat peran dia. Oh, dibandingin gitu ya? Iya, kuncinya ini tuh sadar kalau nggak semua skill bobotnya sama. Dan ekspektasi juga pasti berubah kan seiring naiknya tanggung jawab. Jadi fokusnya itu nemuin area mana sih yang paling perlu, paling krusial buat dikembangin. Oke. Jadi kita petakan ya, kamu sekarang di mana versus seharusnya di mana buat peran itu. Masuk akal sih. Terus, area kompetensi apa aja nih yang dipetakan dalam analisis ini? Nah, kerangka penilaian ini, dia berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama, pengetahuan produk. Ini fundamental banget. Fundamental ya? Iya, ini nyangkup pemahaman soal pengguna, data, industrinya, sampai sisi bisnisnya juga, termasuk soal pemangku kepentingan, strategi go-to-market, ya pokoknya gimana cara produk ini sukses di pasar gitu. Oke, itu pilar pertama, soal pengetahuan. Penting banget. Setelah itu, apalagi yang dilihat? Pilar kedua, itu keterampilan dan tanggung jawab proses. Nah, ini lebih ke gimana kerjaannya dilakuin. Oh, how-nya ya? Betul. Ini mencakup penguasaan teknik misalnya, produk discovery buat mastiin kita bikin produk yang benar. Terus juga pemahaman tanggung jawab dalam produk delivery, mastiin kita bikinnya dengan benar. Termasuk juga pemahaman alur kerja pengembangan secara keseluruhan. Menarik tuh bedain discovery sama delivery. Oke, jadi udah produk, udah proses, kayaknya ada satu lagi yang penting nih, soal orangnya. Tepat sekali. Itu pilar ketiga, keterampilan dan tanggung jawab interpersonal. Ini semua soal interaksi dan pengaruh. Interaksi ya? Iya, gimana kemampuan kolaborasi dia di tim, gimana ngelola hubungan sama stakeholder, gimana dia bisa jualan produknya, evangelisme, sampai ke skill kepemimpinan, kayak mempengaruhi, ngasih inspirasi gitu. Oke, jadi lengkap ya, 3 pilar, pengetahuan produk, keterampilan proses, sama keterampilan interpersonal. Komprehensif banget kerangkanya. Tapi ini kedengarannya lumayan intensif ya. Apa sih tujuan akhirnya? Kenapa ini penting banget? Apalagi kalau kita ngomongin empower teams gitu. Nggak jadi sekedar formalitas aja nih. Nah, pertanyaan bagus. Justru disitulah bedanya. Penilaian ini tuh bukan tujuan akhir, bukan cuma ngasih rapor. Bukan rapor ya? Bukan. Ini titik awal dari sebuah percakapan penting soal pengembangan. Hasil analisis kesenjangan ini jadi dasar buat nyusun rencana pembinaan atau coaching plan yang spesifik dan terarah. Oh, jadi ada action plan-nya ya? Persis. Manajer jadi tahu persis mesti ngasih dukungan apa perlu pelatihan, atau dikasih bahan bacaan, atau latihan praktek gitu, buat tutup gap tadi. Ini maksa kita ngelihat potensi, bukan cuma performa kemarin. Jadi geser dari menilai jadi membangun. Ah, jadi ini alat bantu pengembangan ya, bukan palu buat ngejudge. Ini jadi inget ungkapan itu loh, orang join karena perusahaan, tapi cabut karena manajer. Berarti penilaian sama pembinaan yang bagus gini bisa jadi kunci buat nahan orang-orang bagus ya? Tepat sekali. Sangat tepat. Tim yang diberdayakan itu kan butuh orang yang kompeten dan terus tumbuh, ya kan? Iya. Nah, pemimpin produk itu punya tanggung jawab besar buat numbuhin orang-orangnya. Penilaian terstruktur ini jadi langkah awal yang krusial buat mastiin pengembangan itu sistematis, nggak untung-untungan. Bahkan ya kalau kesenjangannya berhasil ditutup, ini bisa jadi sinyal jelas kalau orang itu udah siap buat promosi. Oke, jadi kalau disimpul ini, analisis kesenjangan ini bukan nyari-nyari salah, tapi kayak peta gitu ya, buat paham posisi anggota tim kita di mana dan gimana cara bantuin mereka biar maksimal potensinya. Jadi fondasi buat sukses bareng-bareng. Betul sekali. Intinya yaitu mengubah orang biasa,
Ordinary People, kan judul bukunya, jadi bagian dari tim produk yang luar biasa. Caranya? Lewat pembinaan yang fokus. Dan semua itu dimulai dari pemahaman yang jernih yang didapat dari penilaian ini. Oke, jelas banget nih penjelasannya. Nah, buat Anda yang dengerin nih, ini mungkin jadi bahan pikiran ya. Kalau Anda manajer, gimana caranya bisa mulai nerapin prinsip penilaian kayak gini? Mungkin dengan cara yang lebih simpel? Atau sebaliknya ya. Atau, ya kalau Anda anggota tim, gimana caranya bisa proaktif, cari feedback buat ngerti peta pengembangan diri Anda sendiri, walau mungkin nggak ada proses formalnya. Sesuatu buat direnungkan? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.